Hai, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Kansa atau bisa juga dipanggil Sasa. Aku adalah satu dari sekian banyak penjual di Shopee dan Instagram. Shopeeku namanya Candy Love dan Instagramku namanya Favorite. Di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang gimana sih cara untuk menjadi penjual di Shopee dan gimana cara kita untuk berinteraksi dengan pembeli kita. Check it out. Oh ya, aku mau minta maaf kalau misalnya kemungkinan nanti bakal ada noise atau ada suara-suara yang mengganggu karena hari ini aku recordnya di rumah gitu. Let's move on straight to the topic. Oke, yang pertama adalah how to be a seller Shopee atau gimana untuk menjadi penjual di Shopee. Nah, yang pertama harus dilakukan pastinya adalah kita harus daftarin tokonya dulu. Gimana caranya? Pertama kita buka dulu Shopee-nya, terus ke bagian yang di pojok kanan bawah ini di saya. Nah, nanti kan muncul kayak gini. Kita scroll sedikit ke bawah. Nah, di sini ada mulai jual registrasi gratis. Langsung diklik aja ya. Jadi kalau misalnya kamu mau jadi penjual di Shopee, untuk daftar ke marketplace-nya itu nggak ada biaya sama sekali, itu gratis. Kita hanya perlu isi beberapa data aja. Nah, yang pertama, kalau misalnya baru mulai, kita pasti langsung diminta untuk tambah produk nih. Langsung diklik aja. Terus, nah karena belum pernah isi data, jadi kita diminta untuk atur jasa kirim dulu. Langsung diklik aja atur sekarang. Nah, data yang pertama harus diisi adalah alamat toko. Di sini kita akan diminta isi nama lengkap, nomor telepon, alamat provinsi dan lain-lain secara lengkap. Dan kalau misalnya udah, nanti bisa langsung diisi aja. Nah, nanti kalau misalnya alamatnya udah diisi, kita akan diminta untuk mengaktifkan ekspedisi. Di sini ada 6 jenis, aku jelasin dikit ya. Yang pertama ada jenis reguler atau cashless, seperti yang bisa dilihat di sini. Ada antar aja, si cepat reguler, Ninja Express, JNT Express, JNE reguler, ID Express, dan pos kilat khusus atau cashless. Di sini aku aktifin ada 3, yaitu si cepat reguler, JNT Express, dan JNE reguler karena itu yang dekat rumahku. Terus ada juga di sini aktifkan COD. COD itu apa? COD itu cash on delivery. Itu supaya pembeli kita bisa bayar via cash atau secara cash ke kurir kita. Jadi nanti barang kita udah sampai di pembelinya, kemudian baru mereka akan bayar ke kurir ekspedisinya dan uangnya akan otomatis masuk ke saldo penjual kita. Kemudian ada jenis yang kedua, itu ada jenis hemat. Itu ada si cepat halu dan JMT ekonomi. Terus ada jenis ketiga yaitu same day, itu ada Grab Express same day dan GoSend same day. Jadi di hari yang sama itu langsung sampai barangnya. Dan ada juga yang sejenis sama same day itu instan, itu ada Grab Express instan. Setahu instan tuh dia lebih cepat daripada yang same day gitu. Kemudian yang kelima ada next day, itu ada JNE Yes, yakin esok sampai. Dan yang terakhir ada pilihan jasa kirim lainnya. Itu ada JNT Jemari, JNE Tracking atau JETR, ada si cepat gokil, dan ada Alpha Trax atau ambil di Alfamart. Nah, untuk pilihan jasa kirim lainnya ini disarankan untuk yang barang-barangnya itu berat atau besar gitu. Karena dia kalau misalnya barangnya makin besar atau lebih berat gitu, itu akan lebih murah daripada kalau misalnya pakai reguler atau yang hemat gitu. Terus apa sih bedanya yang regular cashless sama yang hemat? Karena di sini sama-sama ada JNT, sama-sama ada si cepat nih. Bedanya adalah kalau misalnya yang regular atau cashless itu estimasi sampai paketnya itu 2 sampai 7 hari, dan kalau yang hemat itu 2 sampai 14 hari. Dan kalau yang hemat itu harganya relatif lebih murah gitu. Dan informasi-informasi seperti ini bisa kalian lihat di sini ada simbol I, itu untuk info. Nah, kalian bisa lihat di sini. Oh ya, untuk yang jenis same day dan instan itu cuman berlaku bisa diaktifkan untuk domisili Jabodetabek, terus Bandung, Surabaya. Jadi beberapa kota yang besar aja gitu, nggak di semua kota bisa. Oke, yang selanjutnya adalah kita udah bisa bikin produk untuk kita jual. Di sini ada tombol tambah produk baru. Nah, di sini langsung kita tambah aja. Nah, nanti di sini kita akan diminta untuk menambahkan foto, terus kasih nama produk, deskripsi, kategori, pokoknya bintang-bintang merah ini
itu artinya mereka wajib untuk diisi ya. Nah, ini ada contoh produk yang udah aku upload. Di sini aku menjual kosmetik ya. Nah, di sini kita bisa isi ada kategorinya, nanti itu kosmetik wajah, terus mereknya, masa penyimpanan, beberapa jenis produk yang dia diminta informasi yang lebih detail gitu. Nah, terus ada juga fitur variasi. Fitur variasi ini kalau misalnya dalam satu produk mau kita buat ada pilihannya. Misalnya kayak makeup gini, itu kan ada shade-nya gitu ya. Ada misalnya shade 01, 02 gitu. Nah, di sini kita bisa bikin variasi shade-nya itu dengan harga dan stok yang berbeda atau bisa juga disamain. Seperti yang bisa dilihat di sini nih, ini ada berapa ya, banyak. Kita bisa lanjut atur stok dan harga. Nah, di sini kalau misalnya harganya, jadi gini, kalau misalnya harganya beda-beda, itu bisa aja. Misalnya yang ini mau diganti jadi berapa, itu yang lain nggak akan terpengaruh. Tapi kalau misalnya, ini kan banyak nih ya, capek kan kalau misalnya isi satu-satu. Nah, di sini ada edit secara massal. Jadi bisa nih diisi harganya berapa dan stoknya berapa gitu. Nah, di sini juga ada contoh ekspedisi tadi ya, sama di sini kita harus masukin berat produknya. Di sini aku taruh 10 gram karena memang kosmetiknya per satu barang memang cuma 10 gram gitu. Kalau udah disimpan langsung di sini. Terus lagi ada fitur pre-order. Fitur pre-order ini untuk apa? Jadi kalau misalnya aku kan masih mahasiswa juga, aku kuliah masih full time secara online, dan aku juga ikut komunitas di luar, jadi ada masanya aku nggak bisa langsung kirim gitu. Nah, biasanya aku ada beberapa produk yang aku atur pre-order. Nanti batas untuk kita sebagai penjual ngirim barangnya itu diperpanjang karena fitur pre-order ini. Tapi kalau misalnya mungkin ada juga yang aku harus beli dari mana dulu gitu. Nah, itu bisa digunakan, bisa banget kalian pakai fitur itu gitu. Di sini juga ada fitur share ke Twitter dan Facebook. Ini salah satu cara aku juga untuk kalau misalnya aku mau branding. Jadi kayak pas aku upload itu ada updateannya tuh. Aku menjual bla 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 gitu. Jadi kalau misalnya udah tinggal di-update dan selesai, dia langsung keluar tuh produknya kayak gini. Oke, kita next ke poin yang kedua. Yang kedua itu adalah how to interact with buyer atau pembeli kita. Gimana cara kita berinteraksi dengan para pembeli kita. Ada beberapa cara, dan yang pertama is just simply chat them di Shopee. Karena di Shopee kita punya fitur chat dengan siapapun yang ada di Shopee. Nah, misalnya aku kasih contoh, misalnya kita mau chat buyer yang udah check out barang di toko kita. Pertama kita ke toko saya, terus di sini kan ada yang dikemas. Nah, di sini kita bisa lihat apa pesanan buyer kita klik produknya, dan yang paling bawah itu ada hubungi pembeli. Langsung diklik aja. Nah, di sini kita bisa langsung chat mereka nih. Mau chat apa? Halo. Atau hai. Akan aku kirim besok. Ini jangan dicontoh ya, ini kok nge-spam. Kita bisa chat mereka apapun, tapi jangan lupa attitude-nya karena ada beberapa kata juga yang dilarang sama Shopee untuk diketik sebagai penjual gitu. Jadi kadang ada beberapa kata yang bakal ada warningnya kalau misalnya kita ngetik gitu. Nah, terus di Shopee juga ada fitur auto reply. Caranya gimana? Itu kita ke toko saya, terus ke setting di pojok kanan atas, diklik. Terus ada pengaturan chat. Nah, setelah diklik di sini ada kirim auto reply dalam chat. Nah, ini pertama harus diaktifin dulu. Dan kita bisa custom mau chat apa. Nah, nanti kalau misalnya bayar kita chat, nanti akan muncul custom chat yang kita buat ini gitu. Selain itu, ada juga cara lain untuk kita berinteraksi dengan pembeli kita, yaitu dengan membalas review buyer kita. Jadi kita bisa ke toko, terus kita lihat di sini ada penilaian toko. Nah, di sini kita bisa lihat pembeli-pembeli kita itu menilai servis kita atau menilai penjualan kita tuh kayak gimana. Nah, di sini alhamdulillah semuanya bintang 5 ya, gitu. Nah, di sini kita bisa bales. Nih, aku kasih contoh, di sini kita bisa bales. Kita chat juga
Jadi ini kita kayak reply komen mereka gitu ya. Thank you for buying. Terus bisa langsung dikirim aja. Nah, di sini ada respon penjual lain. Atau selain komen, kita juga bisa sesimpel ngasih like. Nah, cukup diklik aja. Seperti ini. Jadi kita bisa saling memberikan feedback dari penjual ke pembeli atau dari pembeli ke penjual. Jadi mereka bisa menilai gimana layanan kita, apakah bagus atau enggak, apakah kita ramah kepada mereka atau enggak, apakah packingnya bagus, atau bagaimana kondisi barangnya gitu. Mereka bisa menilai kita dan kemudian kita juga bisa menilai mereka, apakah mereka pembeli yang baik, apakah mereka pembeli yang sopan gitu. Jadi kita saling memberikan feedback di sini. Dan kita saling berinteraksi dengan pembeli kita gitu. Oke, kalau gitu sekian dari aku. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you, bye-bye.